Tertib ibadah anak sigu. 1. Duduk rapi dan persiapkan diri untuk memulai ibadah. 2. Mintalah orang tua untuk mendampingi saat beribadah. 3. Saat pujian dan penyembahan, anak-anak harus aktif memuji dan menyembah Tuhan. Jangan berdiam diri saja. 4. Saat ibadah dimulai, agar pembina mengetahui absensi anak yang ibadah, mohon melakukan step berikut. 1. Klik tombol jempol. 2. Isi kolom komentar dengan menyebutkan nama anak jagoan sigu. Matius 1, Lukas 2, ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Terdengar suara
Paling nggak selagi Natal di gereja, di sekolah, nggak bisa lagi pun banyak dapat hadiah pun, kena pun. Mana tadi ya adikku ya? Woi, bos. Kau kenapa? Sedih bang. Sedih, geser dulu, geser. Aduh, kau. Aduh, cita-cita dulu kita. Kau kenapa sedih? Cita dulu. Kenapa nggak bisa tadi bang? Nggak bisa, Bang? Natal bang di gereja bang. Oh, nggak bisa Natal di gereja. Tapi kau pakai apanya? Oh, kau udah rindu ya ketemu sama teman-temannya? Iya bang. Iya ya. Ketemu sama siapa aja? Teman-teman di sekolah. Di sekolah terus? Di gereja bang. Oh iya, abang juga sedih bos gara-gara pandemi COVID-19 ini. Jadi kita nggak bisa lagi Natal sama teman-teman kita kan? Iya bang. Aduh, sedih kali kita lah. Shalom, bos. Halo kak. Halo. Ada apa nih? Apa nih? Kami dari Pembina Gereja Anak Sigu mau mengadakan acara Christmas Carol. Jadi setiap pembina anak mengunjungi rumah jagoan Sigu, dan hari ini kami mau mengunjungi rumahnya Boas. Oh, kakak silakan duduk kak. Aduh. Oh iya, makasih. Terima kasih, Boas. Boas. Wah, ini kita datang kemari mau Christmas Carol nih ceritanya sama jagoan-jagoan Sigu, sama tempat Boas. Tapi kok wajahnya Kak Enos ya? Wajahnya Boas kok mukanya sedih ya? Iya, Bang Aro juga nih. Ya kayaknya mereka ini di bulan Natal ini kok nggak suka cita ya? Kenapa ya? Iya. Kenapa, Boas? Kita tanya dulu ini ya. Kenapa Boas nggak seneng nih dikunjungin nih? Nggak bisa Natal di gereja guys. Oh, ternyata karena nggak bisa Natal di gereja seperti tahun-tahun yang sebelumnya ya? Oh, Bos rindu ya Natal di gereja? Oh gitu. Bos udah beli baju baru belum? Biasanya kalau Natal-Natal kayak dulu-dulu ya suka beli baju baru, sepatu baru. Ini gimana persiapan Natalnya? Nggak boleh baju baru Miss, tapi nggak bisa dibawa kemana-mana. Oh. Iya ya Kak Teti nggak bisa dibawa iya. kemana-mana ya. Iya, ternyata Kak Enos walaupun tetap beli baju baru tapi nggak senang karena bajunya nggak bisa dipakai Natal kemana-mana. Hanya ngangkurin di lemari aja lah ya. Iya, makanya di rumah, aja, di rumah juga bisa Kak Enos. Iya. Ya tapi jangan sedih ya Boas, Bang Aro. Ini Christmas Carol ini kita tetap harus bersuka cita loh. Iya bener loh, dan kami dari Pembina Gereja Anak Sigu bawa hadiah untuk Boas ini. Iya benar sekali. Tapi sebentar Kak Teti, kita jelasin dulu nih kenapa kita nggak boleh sedih walaupun kita hanya menikmati Christmas Carol kayak gini. Oh iya, Boas dan Bang Aro di bulan Natal tahun ini memang berbeda karena di tengah pandemi ini kita nggak bisa pergi ke gereja merayakan Natal, kita bernyanyi, ada menari seperti sebelumnya. Tapi walaupun beda tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya, tapi yang paling penting itu kita mengerti makna Natalnya tidak berbeda. Benar sekali. Waktu kita merayakan Natal, kita mengerti bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia. Yang paling penting ini bukan hanya lahir ke dunia, tapi Tuhan Yesus juga lahir di hati kita. Sewaktu kita mengerti Kak Enos, Bang Aro, Boas juga, kita mengerti bahwa Yesus lahir di hati kita, pasti di hati kita ada sukacita. Ada damai sejahtera. Kita nggak sedih-sedih lagi walaupun Natalnya hanya di rumah aja lewat ibadah online. Betul. Jadi Boas biar jangan sedih, yuk Kak Titi kita kasih dulu nih hadiah Christmas Carolnya buat Bang Aro sama buat Boas. Oh iya, ini hadiah karena Boas setiap hari melaporkan saat teduh dan juga baca firman nih. Betul, dapat juara ya Kak Teti? Boas dapat juara. Kalau ini hadiah Natal ya? Iya, hadiah Natal kan ada apresiasi, parcel Natal. Iya, ada parcel Natal. Natal dikirim juga ya seperti biasa ya parcel Natalnya. Oh ya, ini untuk Boas karena Boas melakukan saat teduh setiap hari dan melaporkannya ke grup pembina dan orang tua Sigu. Oke, ini buat Bang Aro. Ini
ini parcel Makasih. Natalnya. Oh, ini buat bos juga parcel Natal seperti biasanya. Makasih, Kak. Dapat kiriman dari pembina anak. Iya, betul sekali. Nah, satu hal lagi loh, Bang Aro, Boas, dan semuanya kita nggak boleh sedih lagi ya. Yuk, kasih senyum dong, Boas. Aduh, mana nih senyumnya? Nah, kita masih bisa loh ibadah Natal. Yuk, kita mau saksikan dulu nih ibadah Natal online kita di tanggal 25. Ada loh. Iya dong. Mau nyaksiin sama-sama nggak? Boleh, Kak? Yuk, Yuk, kita saksikan kita- ibadah Natal kita tanggal 25 bersama-sama. Halo teman-teman, selamat Natal. Kita bilang membuat selamat Natal. Satu tiga. Selamat Natal. Wah teman-teman, tadi lihat nggak? Kami dua sedih. Wah teman-teman, sekarang kami tidak sedih lagi kan? Iya teman-teman. Nah, ya dan Tuhan Yesus juga mengasihi kami teman-teman. Makanya hari ini kita punya kata kunci teman-teman. Atau enggak? Kata kunci kita adalah apapun yang terjadi, aku mengasihi Tuhan. Ayo sama-sama ya teman-teman, kita bilang ya. Satu, apa kata kunci kita teman-teman? Apapun yang terjadi, aku mengasihi Tuhan. Ayo teman-teman, hari ini yang sedih, aku mau berdoa buat kalian semuanya. Ayo, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu buat hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Walaupun COVID-19 yang menghalangi kami Natal, kami percaya Engkau selalu hadir di hati kami. Jadi Tuhan, jadi acara Natal di hati kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun yang terjadi kami tetap mengasihi Engkau. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih juga kalau sebentar lagi kami akan memuji nama-Mu. Berkati kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Oke teman-teman, semuanya bangkit berdiri. Kita hari ini memuji Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri. Ayo teman-teman yuk. Kita hari ini mau menyambut Tuhan Yesus lahir. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyambut Tuhan Yesus lahir.
Oke teman-teman, semuanya silakan duduk. Oke, kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelumnya, dari mana ayat persembahan kita? Dari 2 Korintus 9 ayat 6. Oke, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Sekali lagi kita katakan ya. 2 Korintus 9 ayat 6. 1, 2, 3 ya. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Jangan jemu, janganlah jemu, berbuat baik. Janganlah jemu, berlaku baik. Janganlah jemu, berpikir baik. Pasti menuai baik. Janganlah jemu, berbuat baik. Janganlah jemu, berbuat baik. Janganlah jemu, berlaku baik. Janganlah jemu, berpikir baik, kita pasti menuai baik. Berapa? 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita pasti menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali dan 100 kali ganda, kita pasti menuai baik. Kita pasti menuai baik. Sekali lagi, kita pasti menuai baik. Apa kata kunci kita teman-teman? Apapun yang terjadi, aku mengasihi Tuhan. Sekali kita katakan, apa kata kunci kita teman-teman? Apapun yang terjadi, aku mengasihi Tuhan. Oke teman-teman, semuanya persiapkan hatinya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau Bapa yang baik, Allah yang luar biasa dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Engkau hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga buat kedatangan-Mu yang Engkau lahir ke dunia ini untuk menebus hidup kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang ajaib dalam nama Yesus. Terima kasih. Teman-teman, kita mau angkat penyembahan kita. Sebab Natal tak akan pernah berhenti. Yesus sudah lahir bagi kita. Yesus menebus hidupmu, menebus papa mama, menebus teman-teman. Tuhan Yesus sayang pada kalian. Tuhan Yesus mengasihimu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan.
kasih Tuhan. Indahnya Natal di hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau mengasihiku Tuhan. Kau memelihara hidupku Tuhan. Terima kasih Kau mengasihiku. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapak Saudara buat kebaikan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kau lahir di dunia ini untuk menebus hidup kami dalam nama Yesus. Betapa Engkau sungguh mengasihi kami. Betapa Engkau sungguh menyayangi kami dalam nama Yesus. Hari ini kami menyambut kelahiran-Mu dalam nama Yesus. Biarlah hari Natal adalah hari yang spesial di hati kami dalam nama Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami. Roh Kudus jamah hati kami, ajari kami dalam nama Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Bila kami seorang murid, kami mendengar firman-Mu dan melakukannya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak sekali buat kebaikan-Mu. Kami sangat bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jagoan Sigu. Selamat Natal. Wah, semua udah pada pakai baju bagus ya, udah pada duduk. Ya, puji Tuhan, kita bisa merayakan Natal tahun 2020 sekalipun ada di rumah. Coba Om Ebit mau tanya, siapa yang bersuka cita hari ini? Boleh angkat tangannya? Wah, semua bersuka cita. Senang ya, kita bisa merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Tadi waktu di awal kalian lihat nggak adegan? Kalau Boas merasa nggak senang ketika merayakan Natal di rumah. Ya, Om Ebit juga merasa sedih juga sih. Gak ketemu sama adik-adik semua jagoan Sigu. Kita merayakan Natal di gereja seperti tahun lalu tuh. Kita merayakan hari kelahiran Yesus di gereja sama-sama ya. Tapi gak apa-apa loh jagoan Sigu. Sekalipun kita merayakan Natal di rumah, di mana saja kita tetap merayakan Natal. Intinya kan bukan masalah tempat. Benar sih, kalau kita nggak ketemu sama teman gimana gitu ya. Kayak Bos tadi biasanya ngerayakan Natal sama-sama di sekolah, di gereja Nasigu. Tapi kali ini merayakan Natal di rumah. Tapi kan ada kan dikunjungin sama para pembina. Waktu itu ada Christmas Carol kan. Coba Om Ebit mau tanya, siapa yang dikunjungin oleh pembina anak Sigu dengan program Christmas Carol? Siapa? Iya, pada banyak ya. Om Ebit juga waktu itu kunjungin loh beberapa anak-anak jagoan Sigu. Sangat menyenangkan juga. Lebih gimana ya? Lebih terasa dekat kita ya dengan pembina juga. Ya, kita tetap bersyukur, amin. Kita tetap bersyukur, jangan bersedih. Ya, kita doakan supaya pandemi corona ini segera berakhir, ya, mata rantai penularannya bisa diputus dan kita bisa kembali beraktivitas normal. Jagoan Sigu juga bisa sekolah lagi, ketemu tatap muka di sekolah dengan guru dan teman-teman. Dan kita juga bisa ibadah setiap minggu bersama-sama di gereja anak Sigu. Nah, hari ini kita merayakan kelahiran siapa? Kelahiran Tuhan Yesus. Wah, luar biasa ya. Ternyata bulan ini Yesus ulang tahun. Kita merayakan kelahirannya, yang disebut dengan merayakan hari Natal. Om Ebit mau tanya dulu, siapa yang senang merayakan hari ulang tahunnya? Senang ya? Pada senang semua ya? Iya dong, Yesus juga senang ketika dirayakan ulang tahunnya. Tapi adik-adik jagoan Sigu, yang paling penting kita harus mengerti kenapa kita merayakan Natal. Tahukah jagoan Sigu bahwa ketika kita merayakan Natal,
kita sedang mengingat suatu peristiwa di mana Bapa Sorgawi menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Amin. Ya, siapa yang ingat satu ayat emas yang sering sekali diucapkan ketika waktu Natal? Bahkan ada loh itu liturgi ragam bahasanya. Ada kan? Coba siapa yang pernah ikut liturgi ragam bahasa? Wah, pada banyak ya. Iya, sampai ada bahasa Batak, bahasa Nias, bahasa Jawa, bahasa Simalungun, bahasa Karo, bahkan bahasa Inggris ada ya pastinya ya. Ya, coba saya mau, Om Ebit mau tanya, siapa yang ingat ayatnya? Coba. Iya benar. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Bapa terhadap dunia ini. Siapa dunia ini? Om Ebit, jagoan-jagoan Sigu semua, papa mama, semua orang di dunia ini. Bapa Sorgawi begitu sayang, sehingga ia apa? Bapa mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal, satu-satunya, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan, tidak masuk kepada api yang kekal. Amin. Itu yang dilakukan oleh Bapa Sorgawi, menunjukkan kasih-Nya begitu besar untuk setiap kita. Amin. Nah, Natal di mana Yesus lahir ke dunia ini, itu menunjukkan kasih Bapa yang begitu luar biasa. Dia mengasihi kita. Amin. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jagoan Sigu, Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia datang untuk menyelamatkan setiap kita yang berdosa. Siapa yang berdosa? Menurut kitab Roma di Alkitab, Roma 6 ayat 23 dikatakan apa? Bahwa upah dosa adalah kematian selama-lamanya. Adik-adik jagoan Sigu, Om Ebit mau tanya, siapa di antara adik-adik jagoan Sigu yang belum pernah melakukan kesalahan? Coba angkat tangannya. Gak ada yang angkat tangan. Om Ebit aja pernah melakukan kesalahan. Siapa di antara jagoan Sigu yang gak pernah melakukan dosa? Boleh angkat tangannya? Gak ada ya, Om Ebit gak berani. Om Ebit pernah juga melawan papa mama. Om Ebit pernah bohong, pernah mencuri. Itu dosa enggak? Siapa di sini yang pernah melawan papa mamanya? Boleh angkat tangan? Wah, banyak ya. Yang pernah bohong. Oh, ada juga. Yang pernah mencuri. Ada? Wah, itu ada ya. Nah, akibat dosa itu kita tidak bisa diselamatkan, tidak bisa bersama Tuhan nanti di surga. Tapi Bapa begitu mengasihi kita. Dengan apa? Dia memberikan Yesus ke dunia ini buat kita, dan dia lahir, dan ketika dia udah dewasa dia disalibkan karena dosa-dosa kita. Ya, itu sebabnya kita sangat bersyukur Yesus lahir ke dunia ini, dia untuk menyelamatkan kita. Itu menunjukkan kasih Bapa yang begitu besar. Amin. Nah, karena begitu besarnya kasih Bapa terhadap kita, nah Tuhan rindu supaya kita juga belajar mengasihi Tuhan. Amin. Tadi Bang Aru masih ingat gak? Waktu Bang Aru ngomong kata kunci. Apa kata kunci kita? Apapun yang terjadi, aku mengasihi Tuhan. Amin. Masih ingat gak waktu tanggal 20 Natal kita? Di sana kata kunci kita juga sama, bahwa kita mengasihi Tuhan. Tuhan rindu setiap jagoan Sigu mengasihi Tuhan. Kita udah tahu kenapa kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan karena Bapa Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dengan cara apa? Dia memberikan nyawanya buat kita. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Om Ebit, di Natal yang luar biasa ini kita udah tahu bahwa Bapa di surga itu mengasihi kita, dan kita juga rindu supaya setiap jagoan Sigu mengasihi Tuhan. Amin. Lalu muncul pertanyaan di hati adik-adik, Om Ebit, gimana ya caranya mengasihi Tuhan? Benar gak? Adik-adik bertanya gak seperti itu? Pasti bertanya. Kalau kita mengasihi papa mama, apa yang kita lakukan? Ya, waktu itu Om Ebit
waktu Christmas Carol, ada satu anak bilang begini, Om Ebit, buktinya saya mengasihi mama saya, buktinya begini, saya akan melakukan apa yang mama suka. Mamanya paling suka gini, kalau mamanya pulang kerja sore hari, dia udah siap mandi, udah bersih. Jadi kalau dia menantikan mamanya sore hari pulang, lalu mamanya pulang, dia lihat dia udah ganti baju, udah mandi, udah seger, mamanya akan senyum. Wah, itu menyenangkan hati mamanya. Anak ini merasa senang karena dia menunjukkan bahwa dia mengasihi mamanya. Apalagi ya waktu itu ya dia bilang, oh ya ini, kalau dia menyelesaikan PR-nya sampai selesai, mamanya juga senang. Jadi Om Ebit tanya sama dia, kamu pernah nggak menyelesaikan PR-mu sampai selesai? Lalu dia bilang, pernah loh Om Ebit. Lalu saya tanya mamanya, ya Bu, dia pernah nggak menyelesaikan PR-nya? Mamanya bilang, pernah Om Ebit. Wah, ternyata anak ini menunjukkan sayangnya atau mengasihi mamanya. Luar biasa kan? Nah, kalau kita mengasihi mama kita atau papa kita, kita pasti melakukan apa yang diinginkan oleh papa atau mama kita. Seperti contoh jagoan sigu yang Om Ebit kunjungin kemarin waktu Christmas Carol. Luar biasa kan? Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Tadi kita bertanya, gimana sih Om Ebit cara menunjukkan kita itu mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi Bapa Sorgawi? Nah, mari kita buka di dalam firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 21. Ya, ayo sekarang kita buka Alkitabnya biar kita baca. Kita bisa juga lihat di layar ya. Baik, kita akan baca. Semua siap ya? Yohanes 14 ayat 21. Semua siap? Kita akan mulai baca. Siapa yang memegang firman Tuhan dan melakukannya, dialah yang mengasihi Tuhan. Nah, lihat apa kata firman Tuhan, jagoan sigu. Di dalam firman Tuhan Yohanes 14 ayat 21 berkata, siapa yang memegang firman Tuhan dan melakukannya, dialah yang mengasihi Tuhan. Amin. Jadi dari firman ini, jagoan sigu kita belajar apa? Bahwa mengasihi Tuhan itu caranya adalah kita pegang firman Tuhan, lalu kita lakukan. Itulah yang menunjukkan jagoan sigu semua mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi Bapa Sorgawi. Ya, sama seperti kita menunjukkan mengasihi papa mama, kita melakukan apa yang dia inginkan. Amin. Saya mau bertanya, Om Ebit mau bertanya, berapa banyak di antara jagoan sigu yang selama tahun 2020 ini benar-benar menunjukkan bahwa dia mengasihi Tuhan? Boleh angkat tangannya? Masih bingung ya? Nah, kalau masih bingung gini, berapa banyak di antara teman-teman yang selama tahun 2020 ini memegang firman Tuhan lalu melakukannya? Kalau teman-teman percaya firman Tuhan, baca firman Tuhan, punya iman terhadap firman Tuhan dan melakukan firman itu, berarti teman-teman telah menunjukkan bahwa jagoan sigu semua yang ada di rumah mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Coba ingat-ingat lagi. Pernah nggak merasa? Pernah nggak teringat gitu? Om Ebit, waktu itu aku baca firman Tuhan dan aku diingatkan Tuhan melakukan A, B, C, D misalnya ya. Lalu saya kerjakan. Contoh gini, waktu itu abang saya atau kakak saya membuat saya jengkel. Lalu saya baca firman Tuhan untuk mengampunin. Lalu dengan berat hati, dengan kesal, saya mau taat firman Tuhan. Akhirnya saya ampuni abang atau kakak saya yang buat saya jengkel. Nah, itulah dia, kamu memegang firman Tuhan dan melakukannya. Om Ebit tanya, menurut Yohanes 14 ayat 21, apakah itu mengasihi Tuhan? Iya, itu mengasihi Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa memegang firman Tuhan dan melakukannya, dialah yang mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Nah, jadi sekarang kita udah mengerti bahwa barang siapa, jagoan sigu siapapun di tempat ini, Om Ebit mau pembina yang lain,
mau papa mama di rumah, mau siapa aja, kalau dia pegang firman Tuhan, dia melakukannya, dia mengasihi Tuhan. Apa kata kunci kita? Apapun yang terjadi, aku mengasihi Tuhan. Amin. Jadi jagoan Sigu semua, ayo kita tunjukkan kalau kita mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena Dia juga mengasihi kita. Amin. Dan kasih itu ada di dalam hati kita. Kita bisa mengasihi Tuhan. Amin. Nah, tadi dibilang mengasihi Tuhan adalah memegang firman Tuhan dan melakukannya. Berarti kita melakukan firman Tuhan. Nah, bagaimana kita supaya tahu apa perintahnya? Kita harus baca firman Tuhan dong. Setiap pagi bangun tidur, Om Ebit dorong, para pembina Sigu dorong adik-adik supaya kita baca firman Tuhan. Kalau belum bisa baca, ayo ajak papa mamanya untuk membacakan firman Tuhan. Pasti bisa. Nah, sekarang coba kita belajar gini ya. Apa sih contoh-contohnya perintah Tuhan dan kita melakukannya? Coba Om Ebit mau tanya, jagoan Sigu ada nggak teringat satu firman Tuhan yang menunjukkan bahwa itu adalah perintahnya atau kehendaknya? Boleh? Boleh sampaikan? Atau beritahukan kepada kanan kirinya, atau kepada abangnya, kakaknya, atau kepada papanya, mamanya? Boleh sampaikan? Iya. Good. Kalian bisa menyampaikannya. Nah, ada satu perintah Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 6 ayat 29 dan ayat 40. Nah, sekarang kita buka lagi Alkitabnya ya. Yohanes 6 ayat 29 dan ayat 40. Baik, kita buka sama-sama. Kita akan baca ya. Dikatakan di sana dalam firman Tuhan, Yohanes 6 ayat 29 dan 40, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Dan di ayat 40 dikatakan, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, jagoan Sigu, setelah kita baca Yohanes 6 tadi ayat 29 ayat 40, inilah kehendak Bapa Sorgawi, yaitu supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kita dan Juru Selamat kita, yang Dia telah lahir ke dunia, Dia nanti mati di kayu salib untuk memikul semua dosa-dosa kita, kemudian Dia dikuburkan, dan pada hari yang ketiga Dia bangkit dari kematian. Kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan kita dan Juru Selamat kita, maka firman Tuhan berkata kita diselamatkan. Nah, jadi kehendak Bapa adalah supaya jagoan-jagoan Sigu yang ada di rumah, orang tua kita, semua umat manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhannya, Juru Selamat pribadinya, maka dia akan diselamatkan. Kita bertobat dari semua dosa-dosa kita dan menyerahkan hidup kita kepada Bapa Sorgawi. Amin. Inilah yang menjadi kehendak Tuhan dan kita diselamatkan. Nah, Om Ebit mau tanya, apakah jagoan-jagoan Sigu mau percaya dan bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus? Maka jagoan-jagoan Sigu semua diselamatkan oleh Tuhan. Bertobat dari semua perbuatan-perbuatan nakal, bertobat dari semua perbuatan-perbuatan yang membuat Tuhan Yesus menjadi sedih, bertobat dari semua perbuatan yang membuat papa mama jadi marah. Amin. Dan percayalah kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu menjadi juru selamatmu dan menjadi Tuhanmu. Yesus yang menyelamatkanmu, Dia yang memikul semua dosamu, dosa Om Ebit, dosa semua kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita dimerdekakan. Dosa nggak menguasai kita lagi, kita disucikan,
Kalau kita sudah disucikan dan dibenarkan oleh darah Yesus, kita diselamatkan. Amin. Kita jadi anak-anak Tuhan. Dan suatu kali ketika tiba waktunya, kita akan pergi bersama Tuhan Yesus di surga. Amin. Kan ada lagunya tuh. Oh papa, oh mama, percayalah, rumahku di sanalah. Surga tempat yang indah, surga tak ada susah. Oh papa, oh mama, percayalah. Amin. Rumah kita di surga. Dan kita akan kembali ke sana lewat penyelamatan Tuhan Yesus. Amin. Om Ebit mau tanya, berapa banyak di antara jagoan-jagoan Sigu semua yang mau buka hati, untuk buka hati terima Yesus, undang Yesus masuk dalam hatinya, menjadikan Yesus menjadi Tuhannya, dan minta ampun sama Tuhan Yesus. Tuhan, ampuni saya, selama ini saya pernah berbuat dosa, saya pernah berbuat jahat, saya pernah melawan papa mama. Itu adalah dosa yang menghalangi saya untuk masuk surga suatu kali nanti. Tapi hari ini Tuhan Yesus, ampuni saya. Engkau yang telah memikul semua dosa saya di dalam tubuh-Mu di kayu salib. Ampuni saya bertobat. Hari ini aku mau mengundang Engkau masuk dalam hatiku. Jadilah Tuhanku dan Juru Selamatku. Ampuni aku, supaya aku disucikan dan dilayakkan menjadi anak Tuhan, dan layak menerima keselamatan. Siapa yang mau ngomong seperti itu? Boleh angkat tangannya? Baik. Engkau yang mengangkat tangan, taruhkan tanganmu di dadamu. Om Ebit mau ajak kita berdoa. Gak usah lihat kanan kiri. Ini urusan jagoan Sigu semua dengan Tuhan Yesus. Hari ini maukah kita dengan hati yang menyesal terhadap semua dosa, kenakalan yang pernah jagoan-jagoan Sigu lakukan, dan mau berkata, aku bertobat? Kalau mau, taruh tangannya di dadanya. Ayo. Nah sekarang ikuti doa Om Ebit. Bapa Sorgawi, terima kasih saya mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini saya sadar saya pernah melakukan dosa. Ampuni saya, Tuhan Yesus. Saat ini saya undang Engkau, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Ampunilah dosa-dosaku. Layakkanlah aku jadi anak-Mu. Dalam nama Yesus, tuntunlah aku melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Wah, luar biasa. Adik-adik menunjukkan mengasihi Tuhan. Amin, jagoan Sigu. Kalau kita sudah melakukan kehendak Bapa, yaitu kita percaya pada Tuhan Yesus, berarti kita sudah melakukan firman Tuhan. Amin. Nah, Om Ebit teringat lagi nih, satu perintah Tuhan yang lain, yaitu hukum Taurat yang kelima. Ayo, yang sudah kelas 4, kelas 5, kelas 6 SD, siapa yang ingat apa hukum Taurat yang kelima? Apa? Wah, semua pada pintar ya. Jagoan Sigu pintar, anak-anak Tuhan. Iya, hormatilah orang tuamu. Ada juga di Efesus 6 ayat 1 ya. Hai anak-anak, turutlah perintah ibu bapamu di dalam Tuhan, karena itulah yang sebenarnya. Efesus 6 ayat 1. Ya benar, taatilah orang tuamu. Amin. Kalau selama ini
pernah nggak jagoan Sigu nggak taat sama papa mama? Kalau Om Ebit pernah ingat loh, waktu Om Ebit masih kanak-kanak, pernah tuh melawan sama mamanya Om Ebit. Ya pernah, ingat Om Ebit pernah melawan sama papa juga pernah, tapi dalam hati ya. Nah itu salah nggak? Iya salah. Nah ketika Om Ebit nyadarin bahwa itu salah, Om Ebit bertobat. Saya yakin, Om Ebit yakin, semua jagoan Sigu juga ketika sadar itu salah, ketika melawan papa mama dalam hati, gak mau menurutin perintah mereka, kalau udah sadar salah, segera bertobat. Amin. Jadi kita harus hormati orang tua. Amin. Apapun perasaan yang kita alamin, kita belajar untuk menghormati. Karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Apa tadi kata kuncinya? Apapun yang terjadi, aku mengasihi Tuhan. Mau perasaannya gak enak, mau baru didisiplin, hatinya jengkel, marah, kesal, ayo kita belajar untuk tetap hormat sama papa mama. Ngomong jangan bentak-bentak, ngomong harus tetap hormat. Amin. Kadang-kadang banyak loh anak-anak ketika keinginannya tidak dituruti sama papa mamanya, tidak dipenuhi papa mamanya, atau abang kakaknya atau adiknya, dia berubah 180 derajat. Yang tadinya ngomongnya lembut, ini dia langsung marah-marah. Apakah seperti itu yang jagoan Sigu inginkan? Om Ebit yakin pasti nggak seperti itu. Nah, hari ini kita belajar untuk tetap menghormati orang tua. Amin. Berapa banyak di sini yang mau janji mulai hari ini, bahkan tahun 2021, engkau janji engkau menghormati orang tuamu. Amin. Ada berkatnya loh. Engkau berbahagia dan engkau memiliki usia yang lanjut. Amin. Bahagia, umur panjang. Siapa yang pengen seperti itu? Om Ebit juga pengen. Semua pengen kan? Wah, luar biasa. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Karena Tuhan Yesus juga hormat sama papa mamanya. Amin. Ya, dua hal ini saja perintah yang penting yang Om Ebit dapatkan ketika merenungkan firman Tuhan, yang tahun ini yang harus kita lakukan. Amin. Yaitu apa? Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita, karena itu kehendak Bapa. Amin. Yang kedua, hormati orang tuamu. Amin. Puji Tuhan. Ya, di Natal kali ini, sekalipun kita merayakan dengan cara online, jagoan Sigu ada di rumah, kita tetap bersuka cita. Amin. Karena Yesus lahir di hati kita. Amin. Baik, jagoan Sigu, firman Tuhan begitu dahsyat dan kita percaya Tuhan juga menolong kita melakukannya. Oke, mari kita berdoa. Semua lipat tangan. Om Ebit aja semua lipat tangan. Kita mau datang pada Tuhan. Kita berdoa. Tundukkan kepala. Gak usah lihat kanan kiri. Semuanya hati dan pikirannya tertuju pada Bapa Surgawi. Bapa ada di tempat di mana hari ini kau berdoa. Karena Bapa mengasihimu. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa buat perayaan Natal tahun 2020 ini. Kami bersyukur Bapa. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang menunjukkan kasih-Mu begitu besar bagi kami. Kau berikan Yesus anak-Mu yang tunggal satu-satunya untuk menyelamatkan kami. Oleh karena itu Bapa, kami rindu. Oleh pertolongan Roh Kudus, kami rindu mengasihi-Mu Bapa. Apapun yang terjadi, kami mau mengasihi Tuhan. Kami mau mengasihi Bapa Surgawi. Bapa, ampuni kami kalau selama ini kami tidak menunjukkan kami mengasihi-Mu. Tapi kami mau berkata, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata, orang yang mengasihi Engkau adalah orang yang memegang firman dan melakukannya. Hari ini kami mau memohon pertolongan-Mu. Tolonglah kami agar kami memegang firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Karena kami mengasihi Tuhan. Kami mau percaya kepadamu Tuhan Yesus.
Engkau yang menyelamatkan kami. Kami juga mau mentaati firman Tuhan untuk menghormati orang tua kami, menghormati otoritas kami, apapun keadaannya. Kami mau tetap hormat. Kami mau mentaati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Ajari kami Bapa. Bahkan sekalipun waktu kami sedang sedih, marah, kecewa, tapi kami mau tetap hormat kepada orang tua kami, kepada otoritas kami, dan mentaati mereka di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berikan kekuatan kepada kami jagoan-jagoan Sigu di dalam nama Yesus. Jagoan Sigu, Om Ebit mau bertanya, siapa di antara kamu yang mau bertobat dan mau taat melakukan firman Tuhan? Mulai hari ini membaca firman Tuhan, percaya firman Tuhan, melakukannya. Siapa yang mau taruh tangannya di dadanya seperti Om Ebit? Ya, siapa lagi? Taruhkan tangannya di dadanya. Amin, amin. Ikuti doa Om Ebit. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Bapa, saya berjanji, saya mau melakukan firman-Mu. Saya mau memegang, membaca, merenungkan firman Tuhan. Tolong saya, Allah Roh Kudus, dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu. Remakan di hati kami. Dan kami adalah umat-Mu pemenang jagoan Sigu. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Salam sekalian, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Terima kasih. Biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Happy New Year. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And a Happy New Year. And a Happy New Year. Baik, jagoan Sigu yang ada di rumah, ibadah kita sudah selesai. Kita bersyukur Tuhan telah memberkati kita sepanjang ibadah ini, dan kita percaya Tuhan menyertai jagoan-jagoan Sigu semua dan Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Mari kita naikkan tangan kita bersyukur kepada Tuhan. Kita katakan terima kasih Yesusku. Mari sama-sama katakan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Mari katakan lagi, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita berdoa. Bapa, terima kasih
Kami bersyukur buat segala berkat-Mu. Terima kasih kami boleh merayakan Natal pada hari ini, tanggal 25 Desember tahun 2020. Kami bersuka cita sebab Engkau Yesus yang telah lahir di hati kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur, kami berdoa biar Tuhan yang memberkati setiap jagoan Sigu. Engkau memberkati Papa Mama kami. Engkau juga memberkati penatua kami, Pak Hesron dan Ibu Sora, dan semua pemimpin di gereja kami. Terima kasih Bapa. Berkati semua jemaat Tuhan. Kami percaya bahkan di tahun 2021 pun Engkau memberkati setiap kami dalam nama Yesus, khususnya jagoan-jagoan Sigu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat ibadah Natal kali ini. Terpujilah Engkau. Baik jagoan Sigu, kita akhiri ibadah kita dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jagoan Sigu, Bapak Ibu di rumah, kita angkat kedua belah tangan kita. Kita terima berkat dari Bapa kita. Pulanglah dengan berkat dari Bapa Sorgawi, cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita yang percaya katakan amin. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Pembina Sigu dan jagoan Sigu mengucapkan